Kolesterol, usia, dan perasaan menyerah. Jujur saja, kolesterol itu perjuangan. Kamu sudah dengar ceramah, lihat angka-angka menakutkan, dan disuruh berhenti makan makanan favoritmu. Makanan jadi hambar, dan makan terasa seperti hukuman karena bertambah tua. Kamu mencoba berolahraga, tapi tubuhmu protes, lutut sakit, napas pendek, dan kelelahan. Angka-angkanya nyaris tidak bergerak, dan kamu bertanya-tanya, apa gunanya? Rasanya seperti terjebak mempertaruhkan kesehatanmu, atau kehilangan semua kegembiraan dalam makan dan hidup. Kamu tidak mencari keajaiban, hanya sesuatu yang praktis, sesuatu yang benar-benar bisa kamu lakukan. Adakah cara yang menghormati batasanmu dan tetap memberikan hasil? Kamu siap menyerah, tapi secerca harapan masih ada. Mungkin hanya mungkin, ada jawaban yang lebih baik. Sebelum kamu menyerah, berhenti sejenak. Bagaimana jika solusi kolesterol bukanlah lebih banyak rasa sakit atau pengorbanan, tapi sesuatu yang lebih sederhana dan lebih mudah dicapai? Bayangkan rutinitas pagi yang tidak membutuhkan gym, pakaian khusus, atau bahkan berkeringat. Kita sudah diberitahu masalah besar butuh solusi besar, tapi untuk lansia, itu tidak benar. Ini bukan obat ajaib, ini adalah pendekatan yang lebih cerdas, lebih baik. Tubuhmu telah berubah, begitu juga strategimu. Lepaskan rasa bersalah, metode lama yang gagal padamu bukan sebaliknya. Ada jalan yang sesuai dengan hidup dan tubuhmu. Hanya butuh beberapa menit setiap hari, investasi kecil, hasil besar. Inilah secerca harapan yang selama ini kamu cari. Ini janjinya. Hanya 5 menit setiap pagi. Waktu yang lebih singkat daripada membuat kopi, lebih singkat daripada intro TV. Tidak ada angkat berat, tidak ada gerakan rumit, hanya tindakan yang lembut dan konsisten. Komitmen kecil ini membangunkan tubuhmu dan menciptakan suasana positif untuk hari itu. Kebanyakan orang gagal karena mereka memulai terlalu besar dan kelelahan. 5 menit itu berkelanjutan, bahkan di hari-hari yang sulit. Konsistensi adalah yang dibutuhkan tubuhmu untuk perubahan nyata. Lupakan perubahan hidup besar-besaran, lupakan tekanan, rangkul janji kecil dan mudah dikelola untuk dirimu sendiri. Ini adalah titik balik dalam perjuangan kolesterolmu. Ini praktis, realistis, dan kuat. Langkah kecil yang mengarah pada lompatan besar dalam kesehatan. Mitos no pain no gain adalah salah satu ide paling merusak dalam dunia kebugaran, terutama bagi lansia. Banyak orang percaya bahwa olahraga hanya efektif jika terasa menyakitkan, padahal kenyataannya tidak demikian. Kita sering diberitahu bahwa olahraga harus keras, penuh keringat, dan bahkan menyakitkan agar memberikan hasil. Iklan, media sosial, dan cerita sukses atlet muda sering menampilkan latihan ekstrem sebagai standar emas. Namun, untuk lansia, anggapan ini tidak hanya salah, tetapi juga bisa sangat berbahaya. Tubuh yang menua memiliki kebutuhan dan batasan yang berbeda dibandingkan saat muda. Efektivitas olahraga bukan diukur dari seberapa sakit atau lelah kamu setelahnya, melainkan dari baik kamu memberi sinyal positif pada tubuh untuk tetap aktif dan sehat. Gerakan yang lembut, seperti peregangan ringan atau tai chi, justru sangat bermanfaat. Latihan intensitas tinggi memang cocok untuk atlet muda yang tubuhnya masih kuat dan pulih dengan cepat. Namun untuk lansia, aktivitas seperti berjalan santai di alam atau yoga ringan jauh lebih aman dan efektif. Bayangkan tubuhmu seperti mobil klasik yang berharga. Ia membutuhkan perawatan yang lembut, rutin, dan penuh perhatian, bukan perlakuan kasar seperti mobil balap di lintasan. Memaksakan diri terlalu keras justru bisa menyebabkan stres berlebih, cedera, dan bahkan membuatmu takut untuk berolahraga lagi. Ini bukan jalan menuju kesehatan. Keyakinan bahwa olahraga harus selalu intens membuat banyak orang, terutama lansia, ragu untuk memulai. Mereka takut gagal atau merasa tidak mampu mengikuti standar yang salah kaprah. Padahal, kesehatan bukanlah hukuman atau beban. Ini adalah tentang merawat tubuhmu dengan penuh kasih sayang, menikmati setiap gerakan, dan merasa lebih baik setiap hari. Rutinitas terbaik adalah yang bisa kamu lakukan dengan aman, nyaman, dan konsisten. Tidak perlu memaksakan diri, cukup lakukan yang sesuai dengan kemampuanmu. Gerakan lembut adalah kunci sebenarnya untuk kesehatan jangka panjang. Buang jauh-jauh mitos, no pain, no gain. Mulailah bergerak dengan lembut, dan rasakan manfaatnya untuk tubuh dan pikiranmu. Mari kita kubur mitos no pain, no gain untuk selamanya. Olahraga yang terlalu berat meningkatkan hormon stres yang justru bisa memperburuk kolesterol. Tujuannya bukan hukuman,
tapi stimulasi positif. Untuk lansia, konsistensi mengalahkan intensitas setiap saat. Rutinitas lembut menciptakan efek kumulatif yang kuat. Latihan intens berisiko cedera dan kemunduran yang tidak kamu butuhkan. Usaha kecil setiap hari membuatmu terus maju, dengan aman. Kamu tidak bersaing, kamu bermitra dengan tubuhmu. Dukunglah, jangan melawannya. Lepaskan hukuman diri sendiri. Buka pintu menuju pendekatan yang lebih aman dan efektif. Beginilah cara kamu mendapatkan kembali kesehatanmu. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana hanya 5 menit gerakan ringan bisa membawa perubahan besar pada tubuhmu? Banyak orang mengira olahraga harus berat dan melelahkan. Padahal kenyataannya, gerakan sederhana pun sudah cukup untuk memicu reaksi positif di dalam tubuh. Olahraga lembut melancarkan sirkulasi darah, mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, bahkan ke bagian-bagian yang jarang bergerak. Setiap tarikan napas dan langkah kecil membantu jantung bekerja lebih efisien, sehingga tubuhmu terasa lebih segar. Gerakan ringan juga membangunkan metabolisme tubuh, melawan perlambatan alami akibat bertambahnya usia. Dengan bergerak, tubuhmu mulai membakar energi secara perlahan, membantu menjaga berat badan dan mengurangi risiko penyakit kronis. Tujuannya bukan membakar ribuan kalori dalam sekali latihan, melainkan mengaktifkan sistem tubuhmu agar tetap siaga dan sehat. Bahkan gerakan kecil seperti mengangkat tangan atau memutar leher sudah memberi manfaat besar. Setiap gerakan ringan memberi sinyal pada tubuhmu bahwa sudah waktunya untuk bekerja, membangunkan otot dan sendi yang mungkin kaku setelah lama duduk atau tidur. Ini juga meningkatkan drainase limfatik, memperlancar komunikasi antara saraf dan otot, serta membuat tubuh lebih siap menghadapi aktivitas harian. Bahkan, stres pun bisa berkurang hanya dengan beberapa menit peregangan. Keajaiban terjadi secara diam-diam, pada tingkat seluler. Sel-sel tubuhmu mulai memperbaiki diri, memperkuat sistem imun, dan meningkatkan energi secara alami. Kamu tidak perlu merasakan sakit atau kelelahan untuk memulai perubahan nyata. Cukup lakukan gerakan ringan yang membuatmu nyaman dan bahagia. Aktivasi lembut ini adalah dasar untuk pengelolaan kolesterol yang lebih baik, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan membantu tubuh menyerap nutrisi dengan optimal. Ingat, ini bukan tentang satu latihan dramatis, tapi tentang tindakan harian yang konsisten. Rutinitas kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih bermanfaat daripada usaha besar yang jarang dilakukan. Seiring waktu, percikan kecil ini menciptakan perubahan yang bertahan lama. Tubuhmu akan terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan semangat hidup pun meningkat. Mulailah harimu dengan penyetelan lembut ini. Saksikan kesehatanmu berubah, satu langkah kecil setiap pagi, menuju hidup yang lebih sehat dan bahagia. Mari kita bicara tentang kolesterol, HDL dan LDL. LDL menyumbat arteri, HDL membersihkannya. Tujuanmu, menurunkan LDL, menaikkan HDL. Gerakan yang lembut dan konsisten meningkatkan HDL dan membantu tubuhmu memproses LDL dengan lebih baik. Kamu tidak perlu maraton, hanya aktivitas ringan yang teratur. Rutinitas ini mengubah partikel LDL membuatnya kurang berbahaya. Metabolisme dan sirkulasi yang membaik mengurangi peradangan. Konsistensi bukan intensitas, memenangkan pertempuran. Kamu melatih kembali tubuhmu untuk kolesterol yang lebih baik setiap pagi. Pelan tapi pasti benar-benar memenangkan perlombaan ini. Manfaat rutinitas pagi 5 menit jauh melampaui sekadar menurunkan kolesterol. Seringkali kita meremehkan kekuatan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Namun, satu langkah sederhana di pagi hari bisa menjadi pemicu perubahan besar dalam hidupmu. Rutinitas ini menciptakan suasana positif, meningkatkan suasana hatimu, dan memberimu rasa kendali atas harimu. Dengan memulai pagi dengan niat baik, kamu menanamkan energi positif yang akan terbawa sepanjang hari. Kemenangan kecil seperti memilih sarapan sehat atau menulis jurnal pagi, seringkali mengarah pada pilihan yang lebih sehat sepanjang hari. Setiap keputusan baik yang kamu buat di pagi hari, memperkuat tekadmu untuk terus menjaga kesehatan. Kamu mungkin makan lebih baik, bergerak lebih banyak, atau sekadar merasa lebih berenergi dan siap menghadapi tantangan. Energi positif ini menular ke aktivitas lain, membuatmu lebih produktif dan bahagia. Gerakan lembut di pagi hari membantu mengurangi kekakuan sendi, meningkatkan fleksibilitas, dan menjaga tubuh tetap aktif. Bahkan, hanya 5 menit peregangan bisa membuat perbedaan besar dalam kenyamanan fisikmu. Ini bukan hanya tentang angka di hasil lab,
Ini tentang hidup lebih baik, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Kebiasaan kecil ini mempererat hubungan dengan orang terdekat, dan membuatmu lebih menikmati momen-momen sederhana. Lebih banyak energi, lebih sedikit rasa sakit, dan pandangan yang lebih cerah terhadap masa depan. Kamu akan merasa lebih percaya diri untuk mencoba hal-hal baru, dan menjalani hari dengan semangat. Kamu mendapatkan kembali vitalitas yang mungkin kamu kira telah hilang. Setiap langkah kecil membawa perubahan besar, memberimu kesempatan untuk menikmati hidup sepenuhnya. Kolesterol hanyalah salah satu bagian dari gambaran keseluruhan kesehatanmu. Kesejahteraan sejati datang dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari, bukan hanya dari angka di laporan medis. Kebiasaan sederhana ini adalah investasi untuk hidup yang lebih kaya, lebih penuh makna, dan lebih sehat. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk merawat diri sendiri. Mulailah dari yang kecil, dan biarkan kebiasaan sederhana ini membawamu menuju hidup yang lebih besar, lebih bahagia, dan lebih sehat setiap harinya. Kita telah menghancurkan mitos bahwa olahraga harus menyakitkan. Kamu sekarang tahu rutinitas sederhana 5 menit dapat mengubah kesehatanmu. Jawabannya bukan di gym atau gadget, itu ada di kedua tanganmu sendiri. Metode ini kuno, halus dan kuat. Diturunkan dari generasi ke generasi, ini menggunakan gerakan tangan tertentu untuk mengaktifkan penyembuhan tubuhmu. Tanganmu adalah kunci sirkulasi dan vitalitas. Tanpa peralatan, tanpa biaya, hanya pengetahuan dan tindakan. Kekuatan untuk berubah secara harfiah ada di ujung jarimu. Apakah kamu siap untuk membuka rahasia kuno ini? Langkah selanjutnya adalah mempelajari gerakan-gerakan ini dan memulai transformasimu. Anda pasti pernah melihat sekelompok orang di taman mengayunkan tangan ke depan dan ke belakang. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa sebenarnya manfaat dari gerakan yang tampak begitu sederhana ini? Gerakannya tampak sederhana, bahkan membosankan bagi sebagian orang yang belum tahu rahasianya. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersembunyi sesuatu yang luar biasa. Tapi di balik kesederhanaan itu, tersembunyi filosofi dan manfaat kesehatan luar biasa. Gerakan ini telah dipraktikkan selama ratusan tahun dan menjadi bagian penting dari budaya kesehatan di Asia. Gerakan ini dikenal sebagai Qigong tangan dan lengan, atau arm swinging exercise. Ia bukan sekadar olahraga, tapi juga meditasi bergerak yang menenangkan pikiran. Praktik kuno Tiongkok ini bukan sekadar peregangan, melainkan cara membangkitkan energi internal Qi. Qi dipercaya sebagai kekuatan hidup yang mengalir di dalam tubuh kita. Setiap ayunan membantu melancarkan aliran energi dan darah, seperti membersihkan sumbatan di sungai. Tubuh pun terasa lebih ringan dan segar. Hasilnya, sel-sel tubuh mendapat nutrisi dan oksigen optimal, sehingga proses regenerasi berjalan lebih baik, dan tubuh terasa lebih bertenaga. Dalam literatur kuno, gerakan ini dijuluki obat mujarab 10.000 penyakit, sebuah kiasan untuk manfaatnya yang luas, dan dipercaya dapat membantu mencegah berbagai gangguan kesehatan. Para praktisi melaporkan peningkatan energi, tidur lebih nyenyak, tekanan darah stabil, dan pikiran jernih. Bahkan, banyak yang merasa lebih bahagia dan rileks setelah rutin melakukannya. Tidak perlu alat canggih atau latihan berat, kadang solusi terbaik justru ada pada gerakan paling alami. Anda bisa melakukannya di mana saja, kapan saja. Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik gerakan ini. Dari tradisi hingga sains modern, kita akan melihat bagaimana ilmu pengetahuan mulai mengakui manfaatnya. Apa yang terjadi di tubuh saat kita mengayun tangan? Mengapa hanya 5-10 menit sehari bisa berdampak besar? Jawabannya akan mengejutkan Anda. Kita akan bahas cara melakukannya dengan benar, dan bukti ilmiahnya, agar Anda bisa merasakan manfaat maksimal tanpa risiko cedera. Bersiaplah melihat gerakan sederhana ini dari sudut pandang baru. Anda akan menemukan makna dan manfaat yang mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Ini bukan sihir, ini perpaduan sains dan kearifan kuno, yang kini mulai diakui oleh dunia medis modern. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, menelusuri jejak tradisi dan bukti ilmiah yang mendukungnya. Anda akan terkejut betapa besar dampaknya pada kesehatan Anda, bahkan hanya dengan perubahan kecil dalam rutinitas harian. Seringkali, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Satu gerakan sederhana bisa menjadi awal transformasi hidup Anda. Gerakan sederhana, hasil luar biasa. Jangan remehkan kekuatan dari sesuatu yang tampak mudah. Inilah rahasia yang akan kita ungkap bersama. Siap untuk memulai perubahan?
Fondasi latihan ini adalah postur tubuh yang benar. Tanpa postur yang tepat, manfaat latihan tidak akan maksimal, dan risiko cedera bisa meningkat. Maka, mari kita mulai dengan memperhatikan setiap detail posisi tubuh. Berdirilah dengan kaki selebar bahu, telapak kaki rata di lantai. Pastikan berat badan terbagi rata di kedua kaki, tidak condong ke depan atau ke belakang. Lutut sedikit ditekuk, bukan kaku, tapi rileks seperti bambu yang lentur. Fleksibilitas ini membantu tubuh tetap responsif dan tidak tegang. Tulang punggung tegak, seolah ada tali menarik puncak kepala ke atas. Bayangkan tubuh Anda memanjang, menciptakan ruang di antara ruas-ruas tulang belakang. Bahu rileks, lengan menggantung bebas di sisi tubuh. Jangan biarkan bahu terangkat atau tegang, biarkan gravitasi membantu Anda. Dagu sedikit masuk, mata bisa terpejam atau menatap lembut ke depan. Posisi kepala ini menjaga leher tetap panjang dan rileks. Rasakan berat tubuh di topang kedua kaki, punggung lurus, bahu santai. Tubuh terasa stabil, seimbang, dan siap menerima energi. Inilah posisi paling seimbang dan siap untuk bergerak. Postur ini adalah dasar dari setiap gerakan yang akan Anda lakukan. Dengan postur ini, setiap ayunan mendistribusikan energi secara merata dan mencegah ketegangan. Energi mengalir tanpa hambatan, membuat latihan lebih efektif. Luangkan waktu sejenak untuk merasakan postur ini sebelum mulai. Sadari setiap bagian tubuh, dari ujung kaki hingga kepala. Postur yang benar adalah kunci agar latihan efektif dan aman. Jika perlu, minta bantuan instruktur atau bercermin untuk memastikan posisi Anda sudah tepat. Jangan terburu-buru, kuasai postur, dan Anda sudah setengah jalan. Latihan yang baik dimulai dari persiapan yang matang. Posisi ini akan menjadi titik awal setiap sesi latihan Anda. Tubuh siap, pikiran fokus. Setiap kali Anda berdiri di posisi ini, ingatkan diri untuk hadir sepenuhnya. Dari sini, keajaiban ayunan tangan dimulai. Setiap gerakan akan terasa lebih ringan dan alami. Pastikan postur ini sebelum setiap latihan. Jadikan ini sebagai ritual kecil sebelum memulai. Ini akan membuat gerakan lebih nyaman dan hasil lebih optimal. Tubuh pun terhindar dari cedera dan kelelahan. Postur yang baik, hasil maksimal. Anda akan merasakan manfaatnya seiring waktu. Jangan remehkan langkah awal ini. Setiap perjalanan besar dimulai dari satu langkah kecil yang benar. Semua perubahan besar dimulai dari fondasi yang kuat. Postur adalah fondasi Anda. Siap untuk mengayun. Mari lanjut ke gerakan inti, dan rasakan perbedaannya dengan postur yang sudah benar. Setelah memastikan postur tubuh sudah benar dan stabil, kini saatnya memulai ayunan inti yang menjadi dasar latihan ini. Ayunkan kedua lengan ke depan dan ke belakang secara bersamaan. Pastikan gerakan dimulai dari pinggul dan inti tubuh, bukan hanya dari bahu atau lengan saja. Bayangkan lengan Anda seperti bandul jam yang bergerak lembut. Gerakan harus mengalir alami, tanpa paksaan atau ketegangan. Saat lengan bergerak ke depan, angkat hingga sejajar bahu, dengan telapak tangan menghadap ke bawah, tetap rileks. Jangan memaksa lengan naik lebih tinggi dari bahu. Biarkan momentum alami dan gravitasi yang mengatur gerakan. Saat lengan bergerak ke belakang, ayunkan sejauh yang terasa nyaman, sehingga bahu dan punggung atas perlahan terbuka dan terasa lebih lepas. Setiap 5 ayunan, pada ayunan kelima, lakukan 2 kali tekukan lutut kecil saat lengan berada di belakang. Ini seperti memompa energi ke seluruh tubuh. Polanya adalah 4 ayunan biasa, lalu 1 ayunan dengan 2 tekukan lutut. Ulangi siklus ini secara terus-menerus untuk hasil maksimal. Selalu jaga gerakan tetap rileks, jangan menahan napas, dan biarkan pernapasan mengalir secara alami mengikuti ritme tubuh. Tubuh Anda akan menemukan ritmenya sendiri seiring latihan berlangsung, menciptakan aliran yang harmonis. Anda akan mulai merasakan kehangatan yang menyebar perlahan dari punggung menuju ujung jari, menandakan sirkulasi energi yang membaik. Itu adalah tanda bahwa energi dan darah mulai mengalir lebih lancar di seluruh tubuh Anda. Fokuslah pada kualitas setiap gerakan, bukan pada seberapa banyak ayunan yang dilakukan. Nikmati setiap ayunan, rasakan manfaatnya di setiap tarikan dan hembusan napas. Inilah inti latihan yang sederhana namun sangat efektif, membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih sehat, rileks, dan bertenaga. Gerakan fisik hanya separuh cerita, napas adalah kuncinya. Gunakan pernapasan perut bukan dada. Letakkan tangan di perut, rasakan perut mengembang saat menarik napas lewat hidung. Biarkan napas mengalir alami, jangan dipaksakan. Tidak perlu menyamakan satu ayunan dengan satu napas, biarkan tubuh menentukan ritmenya.
Fokus pada sensasi perut yang naik turun, ini membantu menenangkan pikiran. Napas perut membawa Anda ke saat ini, seperti meditasi bergerak. Dengan napas yang dalam dan tenang, tubuh menciptakan kondisi optimal untuk penyembuhan. Gerakan melancarkan sirkulasi, napas memberi energi dan oksigen. Keduanya saling melengkapi untuk hasil maksimal. Inilah rahasia energi dalam latihan ini. Berapa lama latihan ini? Mulailah 5 menit sehari. Lebih singkat dari waktu membuat kopi. 5 menit cukup untuk membangun kebiasaan dan konsistensi. Konsistensi lebih penting daripada durasi panjang sesekali. Setelah terbiasa, tambah durasi secara bertahap hingga 10-15 menit. Waktu terbaik, pagi hari untuk energi, malam hari untuk relaksasi, pilih sesuai kebutuhan. Dengarkan tubuh Anda. Jika pusing, berhenti sejenak. Tidak ada kompetisi, hanya proses menuju kesehatan. 5 menit dengan teknik benar lebih baik dari 20 menit asal-asalan. Mulai kecil, bangun momentum. Konsistensi adalah kekuatan super Anda. Jadikan latihan ini bagian dari rutinitas harian. Mengapa ayunan sederhana ini efektif? Jawabannya, nitric oxide. NO adalah molekul yang melebarkan pembuluh darah, melancarkan aliran darah. Gerakan ritmis merangsang produksi NO lewat shear stress di pembuluh darah. Hasilnya, tekanan darah turun, oksigen dan nutrisi lebih mudah sampai ke sel. NO juga bersifat anti-inflamasi dan mencegah pembekuan darah. Setiap ayunan mengirim sinyal ke sistem peredaran darah untuk rileks dan terbuka. Anda melakukan perawatan internal pada tubuh. Sains modern membuktikan gerakan ritmis membuka sumbatan dan memulihkan aliran kehidupan. Ini bukan sekadar filosofi kuno, tapi biokimia nyata. Setiap latihan, Anda memperbaiki kesehatan dari dalam. Inilah kekuatan tersembunyi di balik gerakan sederhana. Latihan ini juga berdampak pada kolesterol. LDL membawa kolesterol ke arteri, HDL membersihkan dan membawanya kembali ke hati. Proses ini disebut reverse cholesterol transport (RCT). Gerakan ayunan meningkatkan aliran darah dan shear stress, merangsang sistem RCT. Hasilnya, HDL lebih efektif membersihkan kolesterol jahat. Setiap ayunan mengaktifkan pasukan pembersih internal Anda. Ini membantu menjaga pembuluh darah tetap bersih dan sehat. Cara sederhana, Solboyd Waitsit, Pering. Teori penting, tapi kisah nyata lebih meyakinkan. Pak Budi, penderita tekanan darah tinggi, rutin latihan 10 menit setiap pagi. Setelah 2 bulan, tekanan darahnya turun signifikan, energinya meningkat. Rina, pekerja kantoran, mengatasi sakit leher dan punggung dengan latihan 5 menit di sela kerja. Hasilnya, nyeri berkurang, postur membaik, tidur lebih nyenyak. Banyak yang melaporkan, tangan kaki lebih hangat, energi stabil, tidur lebih dalam, pikiran jernih. Perubahan nyata di angka medis, juga kualitas hidup. Gerakan sederhana, dampak besar. Konsistensi adalah kunci transformasi. Bukti hidup latihan ini bisa mengubah hidup siapa saja. Ingin bukti ilmiah? Berikut 6 referensi untuk memperdalam pengetahuan Anda. Buku The Healing Promise of Qi oleh Roger Jahnke, OMD. Artikel Endothelial Shear Stress, A Critical Determinant of Vascular Health and Disease di JATC. Buku No More Heart Disease oleh Luis J. Ignaro, PhD. Artikel Exercise and High-Density Lipoprotein Cholesterol di PubMed. Buku The Way of Qigong oleh Kenneth S. Cohen. Ulasan, Reverse Cholesterol Transport from Particles to Pathways, di Nature Reviews. Pengetahuan akan memperkuat ang bayama, latihan sederhana secara ilmiah kuat.